Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Huluwatunima kembali menjumpai Anda dalam program podcast. Kali ini kita ulas terkait dorong petani lokal manfaatkan program MBG. Kita tahu sejak digulirkan program makan bergizi gratis atau MBG ini oleh pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah sudah banyak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Salah satunya yakni mendorong petani lokal karena kita tahu bahan-bahan yang digunakan oleh MBG tentu erat kaitannya dengan potensi lokal yang dimiliki. Maka petani lokal juga harus berdaya dengan memanfaatkan program MBG tersebut. Baik, kita ulas tema tersebut dengan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Syahroni. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah, baik. Dan terus semangat mengawal aspirasi masyarakat begitu ya? Insya Allah. Baik, Pak, kita tahu program makan bergizi gratis ini merupakan program Astacita keempat Presiden Republik Indonesia begitu ya. Dan bagaimana Bapak melihat program MBG ini berlangsung di Provinsi Banten? Program makan bergizi gratis buat masyarakat atau buat anak-anak sekolah SD, SMP, dari TK bahkan ya. Sampai SMA itu baik sekali, sangat besar sekali manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Saya kira ini tinggal penataannya saja yang perlu diperhatikan, sama kualitas menu gitu kan. Berkaitan dengan itu, kalau di Banten ini kan khususnya di Banten Barat ya, Banten Barat itu potensi pertaniannya masih cukup bagus, luas. Ada untuk padi, ada untuk peternakan, potensinya untuk hewan dari ayam, ikan, kambing atau domba. Ada pertanian-pertanian lain yang sebenarnya potensinya juga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menunjang program MBG. Jadi ini sebenarnya program ini kalau di Banten masih sangat bagus, bisa dinikmati oleh petani. Jadi harusnya direspon, dijemput program MBG ini agar tidak mendatangkan bahan-bahan kebutuhan sajian MBG itu dari luar. Jadi bisa disajikan oleh atau direspon oleh para petani. Misalkan menu tinggal nanti dikelompokkan saja. Kalau mau sajiannya buah, maka buah apa yang harus disiapkan. Misalkan petani menanam pisang, kemudian kebutuhan pisang untuk katakanlah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, 8 kabupaten kota di Banten ini kan ada prosentase berapa kebutuhannya. Tapi saya kira yang nggak kalah penting tanpa menghalangi para UMKM yang sudah jalan dari masing-masing pengrajin, seperti mereka yang berdagang beras tanpa tersalip kepentingannya dan gitu. Terus apalagi pedagang pisang di pasar induk, mungkin ayam pada pedagang ayam gitu. Tapi nggak kalah penting sebenarnya, karena MBG ini sangat ketat sesungguhnya pengawasannya, maka sesungguhnya monitoring dari dinas peternakan, dari dinas kesehatan terkait pengawasan kesehatan ayam, kesehatan kambing, sapi, itu kan beda dengan kalau penyediaannya di pasar. Jadi nggak terjamin. Sementara kalau pengawasannya dari bawah, memang ini program MBG, petani yang beternak, petani yang menanam semua kebutuhan dari padi, sayur mayur, buah, saya kira ini peluangnya luar biasa. Kalau Bapak sendiri apakah selama ini melihat MBG yang ada di Provinsi Banten ini bahannya memang betul dari potensi lokal? Belum ya? Belum. Saya lihat belum mendengar ada komunikasi. Kalau saya ya melihat belum ada komunikasi siapa yang mengkoordinir katakanlah beras, terus kemudian konsumsinya untuk katakanlah 8 kabupaten kota ini prosentasenya berapa gitu. Saya belum melihat ada penanganan
baik yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi atau mungkin saya yang kurang informasi gitu. Oke, lalu kemudian apakah ada upaya dari Komisi 2 sendiri untuk mendorong dinas terkait agar MBG ini menggunakan potensi lokal? Ya, Komisi 2 saya kira harus menjembatani, mendorong petaninya agar cepat merespon karena ini peluang luar biasa. Segera itu beternak ikan, kemudian ayam, semua yang tadi menjadi program kebutuhan pelayanan MBG harusnya direspon oleh semua petani. Kemudian pemerintah juga harusnya menjembatani ada berapa katakanlah peternak ayam, kemudian tanpa juga menghambat harga, artinya mutu hasil petaninya ayam ternaknya harus bagus, kemudian harganya standar sesuai gitu, jadi nggak ngerusak semuanya, tidak rendah tapi juga tidak ketinggian sehingga nanti akhirnya harusnya program ini dinikmati oleh peternak malah karena ketinggian akhirnya dibeli di tempat yang lain gitu. Berarti mungkin kendalanya salah satunya itu, mungkinkah begitu Pak? Selama pemerintah belum mengkoordinir, belum menunjuk siapa berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional ini Banten, siapa yang mengkoordinir? Apakah mungkin Dinas Pertaniannya gitu kan? Nanti kemudian mungkin seperti di Bulog juga sebenarnya bisa saja sekalian satu paket nanti apa saja sih di Bulog yang dikoordinir selain beras gitu kan? Bisa saja daging karena dibekuin, dipotong, kemudian MBG bisa belanja ke Bulog. Kan bagus tuh. Karena dulu juga saya pernah kerjasama dengan Bulog. Jadi saya tahu Bulog itu bagus. Jadi kalau daging sapi, kambing misalkan ayam masuk aja ke Bulog, tinggal MBG mana, daerah kabupaten kota mana yang mau belanja. Jadi Bulog kita kan sebenarnya tersebar di Tangerang ada. Tangsel semua juga ada. Jadi cepat distribusinya dan saya kira akan sangat bagus kalau MBG ini belanjanya satu pintu. Tapi tadi kembali jangan menghambat UMKM yang sudah ada di pasar. Harganya seimbang. Gitu. Baik, kemudian Pak, menurut Bapak mengapa penting program MBG ini mengutamakan pangan lokal daripada dari luar daerah? Ya kan APBD-nya masuk dari masyarakat Banten, APBD-nya. Keluarnya dimanfaatkan untuk masyarakat Banten. Dan kita perlu menyerap tenaga kerja juga yang ada di Banten. Kita punya lahan, kecuali kita nggak punya lahan. Kita punya lahan pertanian yang masih sangat luas, ada dari kehutanan, ada di pertanian, yang programnya memang sebenarnya harus menyambut program pemerintah pusat, misalkan dari Kementerian Pertanian. Jadi ini kan sebagian ada ada usia kerja yang butuh lapangan kerja. Nah, saya kira di samping mereka menjadi tenaga kerja di dapur umumnya MBG, tapi sebagian lagi harus disambut di tempat yang lain seperti di pertanian, di peternakan gitu. Kemudian apa Pak yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi daerah dalam menerapkan MBG berbasis pangan lokal menurut Bapak? Saya kira sosialisasi ya sebenarnya. Jadi di mana-mana orang ingin bekerja. Kemarin saya lihat videonya Pak Mentan gitu, misalkan yang ingin merekrut anak-anak muda yang senang bertani dan bahkan kalau bisa sudah ahli. Jadi mereka nggak sekedar cari lapangan kerja, tapi memang mengerti mengelola pertanian, mengerti mengelola peternakan. Jadi itu yang pernah saya gagas juga. Artinya ini lebih sederhana kalau mereka sudah ngerti, tinggalan kasih modal dia sudah jalan. Orang mau naik sepeda, sepedanya sudah ada, dikasih dia sudah langsung ngebut. Orang mau naik motor sudah bisa, sudah ngerti, sudah ahli, kasih motornya langsung jalan. Itu jauh lebih sederhana ketimbang harus memulai karena orang yang tidak hobi itu begitu ngelihat di pertanian kena lumpur jijik, alergi, jijik, kotor gitu kan. Tapi yang sudah hobi enak gitu. Kalau menurut Bapak, pangan lokal di Banten sendiri apakah memang sudah cukup berkualitas dan memadai? Sebagian saya ke beberapa petani, ke Bulog. Kalau saya sih ngelihat karena harga MBG ini tentu standarnya bagus, menengah ke atas.
Saya coba lihat dari ada anak saya yang kebetulan sekolah, kalau pulang itu bawa juga makanan MBG. Nah, saya lihat, mohon maaf ya, bolehlah kita koreksi. Jadi kita koreksi itu maksudnya gini, mungkin nasinya ini perlu dikontrol oleh Badan Gizi Nasional. Standar, ada standar minimal, ada standar maksimal, di mana dapur itu bisa menyajikan agar program ini tidak sia-sia. Nasi tidak ditumpuk, tidak dibuang, tapi memang dipergunakan, dikonsumsi oleh anak-anak didik di sekolah. Jadi programnya itu nyampe, gizinya terpenuhi. Tapi kalau misalkan yang ramai kita pernah lihat di beberapa video, nasinya keras misalkan, apalagi ternyata buahnya hanya beberapa gelintir. Ya, saya kira itu perlu dimonitor agar gini, standar harga kayak kita beli nasi Padang, nasi warteg dan lain-lain menu Sunda itu kan ada dengan harga sekian, dapatnya poinnya, itemnya ini nih. Terus nah itu seperti itu saya kira harus dikontrol. Tadi beras ya, nasi, kualitas nasi itu lalu saya sih di posisi yang per kilo udah di 13-14 ribu standarnya buat anak-anak. Kenapa? Saya malah khawatir begini, anak-anak ini harus dilindungi giginya. Saya karena pernah dulu nemuin ketika salah beli beras dengan kualitas rendah, ternyata di nasi itu, di beras itu ada batu yang dimasak. Nanti kalau anak nggak tahu karena batunya putih sama dengan beras, dia makan, giginya bisa pecah. Itu kan beresiko. Maksud saya dengan kualitas yang tinggi, yang per kilonya udah sampai 14-an, itu anak makan nyaman. Terus rasa nasinya juga kualitasnya tinggi. Saya malah tidak terlalu penting porsi besar, tapi kualitas yang tinggi. Jadi dengan kualitas yang setengah atau 70% dari target porsi berapa ratus gram misalkan, itu sudah terpenuhi. Yang penting launya enak, nasinya enak gitu kan, udah tambah sayur-mayurnya yang bagus standarnya gitu. Pak, dengan permintaan MBG kan tentu pasti banyak, karena dapur MBG juga begitu banyak, sekolah di Provinsi Banten begitu banyak juga. Lalu menurut Bapak, mampukah daerah mampu menyediakan pangan lokal? Jika memang pangan lokal ini harus juga mendukung MBG? Mampu sih, kalau saya lihat begini, potensi Banten itu kan sebenarnya kalau kepadatan penduduknya 60% ada di Tangerang Raya. Artinya kalau per hari ini, saat ini itu kalau luas wilayah, saya pernah ke daerah Lebak, Pandeglang, itu kayak kosong gitu daerah. Artinya daerah itu bukan hanya untuk memenuhi Banten, sampai luar Banten pun, misalkan usah ke Lampung, karena Lampung wilayahnya lebih luas dan kepadatan penduduknya masih rendah. Tapi misalkan masuk bisa mensupport kebutuhan Jakarta misalkan gitu ya, sampai Jakarta saya kira bisa dari Banten. Artinya peluang pertaniannya ya, kalau kita lihat peluang pertaniannya sangat besar ada di Banten Barat. Gitu. Pak Syahroni, menurut Bapak kalau kita bicara pangan lokal, komoditas apa yang jadi andalan di Provinsi Banten yang bisa dimanfaatkan untuk program MBG ini? Kalau hubungannya dengan MBG mah karena ada standar ya, ada standar buah yang seakan wajib dikonsumsi, misalkan pisang, jeruk. Dan di Banten ini sudah bagus sih, tapi memang gini, karena ini penyiapannya baru, ini baru tahun pertama eranya Pak Prabowo gitu kan. Nah, terus tapi memang harus terkoneksi dengan Pemprov Banten. Saya lihat dengan adanya MBG seharusnya juga menggairahkan petani, karena ini tentu dengan adanya program MBG peluang petani yang tadinya jual ini takutnya kemurahan, ya kan, terus jual hasil pertanian takutnya murah, harganya jatuh, bahan biaya produksi tinggi, tapi dengan ini kan punya standar. Kita ambil contoh begini, Pak Presiden ini punya program agar hasil pertanian seperti beras seluruhnya diambil alih Bulog, artinya boleh jual ke Bulog. Kalau ke tempat lain lebih murah, kita Bulog itu punya standar 6.500 gabah per kilo contohnya. Sekarang itu saya lihat
ke hampir semua bulog yang kita kunjungi itu stok beras kita luar biasa. Di gudang itu saya dapat informasi biasanya di satu gudang itu tidak penuh, sekarang mereka harus sewa 2-3 gudang untuk, jadi stok beras kita ini posisinya sekarang aman betul untuk 1 tahun pun tidak bertani sudah aman gitu, udah impor bahkan. Nah, terus hanya tinggal begini, ini agar beras kita harus dijaga kualitasnya oleh petani gitu kan. Nanti juga pengawasannya, pembinaannya oleh Dinas Pertanian agar mutunya tinggi, hasilnya bagus. Kalau bahasa peternakan tuh subur gemuk gitu kan. Kan itu tidak lepas dari pembinaan, pengawasan, keahlian bertani, termasuk beternak di dalamnya. Oke, baik Pak. Program MBG berbasis pangan lokal ini kan bukan hanya soal gizi di dalamnya, tapi juga ada soal ekonomi, begitu Pak ya. Menurut Bapak, seberapa besar dampaknya jika MBG berbasis pangan lokal ini digaungkan terhadap ekonomi kita? Ya, ya sebenarnya bukan hanya ekonomi kita yang akan naik, ekonomi kita akan tahan banting. Terus UMKM kita akan naik jumlahnya, karena nanti di situ kan ada di dapur umum itu harusnya juga ada cemilan lain gitu ya, yang sebenarnya bisa saja sebagai variasi makanan, inovasi makanan. Kayak kalau di rumah sakit makan itu lagi, kata anak sekolah bosen makannya kan gitu. Tapi kalau variasi menunya, kita ambil contoh begini, saya berangkat haji pernah, kemudian di haji itu makannya daging lagi, nasi padang apa atau nasi Sunda apa gitu kan, sekali-kali akhirnya kita pinta dan kita komplain, maksudnya agar coba ada variasi menu sehingga kita nggak bosen. Nah, ini dampaknya kalau di Banten menurut saya, kalau pertanian ini didorong terutama oleh Pak Gubernur, dibuka, ditawarin, dan saya kalau turun ke masyarakat, sosialisasi, reses dan lain-lain, itu saya dorong. Di Banten itu di daerah Lebak, Pandeglang, daerah Kabupaten Tangerang, dekat kawasan Serang, di Kabupaten Tangerang, perbatasan Bogor itu tanah masih banyak yang kosong. Jadi kalau yang nanti kan hasil kajiannya ini cocoknya apakah untuk padi misalkan beras, atau untuk buah-buahan seperti rambutan, pisang dan lain-lain, silakan nanti masyarakat tinggal pilih mau bertani apa di tempat yang ada ruang kosongnya. Bahkan kita kan punya tanah pertanian yang sebenarnya, atau tanah kehutanan yang bisa dipinjam pakai, itu jumlahnya ribuan hektar. Banyak ya? Ya, sekitar 8.000 hektar yang kalau tidak salah saya dengar itu bisa dipinjam pakai. Jadi warga Banten yang ada di sana yang nganggur posisinya ini harusnya ikut merespon. Yang ada di Tangerang Raya, di Kota Tangerang, di Tangerang Selatan, yang kesulitan cari lapangan kerja, sebaiknya segera urban urus, bisa lewat pemerintah kabupaten kota untuk bisa mendapatkan lapangan kerja. Nanti mungkin Dinas Pertanian Kota komunikasi dengan Dinas Pertanian Provinsi untuk diakomodir tenaganya dan dipekerjakan di pertanian. Jadi sebenarnya di pertanian itu saya lihat asik. Kenapa asik? Apalagi sekarang ada program MBG. Mereka sambil bertani, mungkin rerumputannya mereka piara kambing di rumah, mereka pelihara ayam. Kalau saya lihat makanannya ayam, makanannya sapi, kambing, itu ada di sekitar situ semua. Jadi kalau menurut saya itu asik. Kalau bahasa kitanya gini, dari masuk sampai keluar di situ ya, ikan ada di situ. Di atas ikan boleh pelihara ayam. Di tempat yang sama masih. Terus makanan apa sisanya sudah berpindah, makanan ayam sudah berpindah ke lele, ke ikan. Nanti apalagi sampahnya didaur ulang jadi maggot, balik lagi ke ikan. Kemudian pokoknya udah sudah muter pertanian, ekosistemnya sempurna. Tapi memang itu nanti di bawah pembinaan Dinas Pertanian. Oke, baik. Kemudian Pak, dari perspektif Bapak DPRD begitu, apa saja yang perlu diperkuat agar pangan lokal ini benar-benar menjadi pilar ketahanan pangan daerah khususnya?
Saya sih lihatnya gini, kalau program dari pusat sudah bagus, Ya. hanya tinggal ini pengawasan, pembinaan dari bawah, arahannya seperti ada kelompok-kelompok tani gitu kan di bawah, misalkan di bawah itu ada kelompok peternak, ada kelompok tani. Pemerintah itu udah, kalau di kelompok tani mereka bantu bibit, mereka bantu mesin mesin traktor ya. Saya nyebutnya karena saya bukan petani, jadi itu. Jadi ada Mesin mesin traktor. Ya, mereka dikasih hibah. Artinya agar mereka cepat mengolah, cepat menanam, agar hasilnya cepat juga. Pupuknya sekarang sudah subsidinya bahkan sudah murah banget gitu kan. Kemarin kita juga ke Pupuk Kujang, pokoknya itu semua katanya apa kata pemerintah pusat kita harus penuhi. Ini distribusinya harus kemana, harganya harus bagaimana, kemudian pedagangnya tidak boleh jual dengan harga melebihi standar ketentuan pemerintah. Kan itu udah bagus gitu. Dan itu yang sebenarnya membuat petani kita tidak menemukan atau tidak punya kendala mahal di biaya operasional. Kenapa? Kalau pakai cangkul mahal, tapi pakai traktornya disiapin pemerintah, cepet, murah, tinggal nanti dibantu pengairannya, kan gitu. Pupuknya dibantu lagi. Terus kalau udah hasil taninya, nah hasil taninya sama. Pemerintah sudah arahkan, contoh ke Bulog. Kalau nanti ada lagi, kalau memang MBG ini mau melibatkan atau ya mau dilibatkan lebih dalam lagi hasil pertanian masyarakat Banten khususnya, memang tadi perlu nih kendalanya kalau yang daging udah oke nih, ini tinggal di kan kalau buah sayur ini efeknya cepet ya, nggak bisa stok lama-lama. Betul. Gitu, sehingga dia pakai waktu, misalkan apa itu kangkung ya, misalkan pesin, toge dan lain-lain, itu kan jaraknya benar-benar seakan nggak boleh lewat sehari. Pagi sore udah nggak bisa dipakai gitu. Nah itu benar-benar harus terkoordinir. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengawasan terhadap program MBG di sekolah-sekolah? Apakah juga turut melakukan pengawasan itu? Kalau MBG kan tidak masuk di komisi 2 ya, kita hanya fokus ke pertanian. Cuma memang selintas saya lihat perlu pengawasan lebih. Saya sih tidak tahu karena mungkin masaknya jam berapa. Kalau jam makan siang itu kelihatannya nasi kok ini dipegangnya sudah keras. Iya, sudah keras. Nah, ini apakah nganternya perlu diatur lagi sehingga kalau kita kan itu perlu ini apa namanya teknik modern ya. Saya kalau misalkan ingat waktu jamaah haji kita kan sekali berangkat itu ratusan ribu orang ya kan gitu. Nah kemudian di sana tuh kita dapat nasi masih hangat. Nah ini kan mungkin apakah dengan kuota 3.000 itu dianggap cukup atau kebesaran? Kalau kebesaran artinya tidak mampu menyediakan menu yang hangat, saya kira itu perlu ada arahan dari Badan Gizi Nasional, mungkin perlu tambah tenaganya sehingga masaknya tentu tidak kemalaman. Kan makan siang itu kan jam 9-10 kalau anak kelas 3, 1, 2, 3 itu makan tengah siang sepertinya. Makan tengah siang ya. Kalau yang siangnya kan jam 12. Nah kita lihat itu siang memang di menunya itu kelihatannya udah kayak makanan yang dari pagi gitu kan. Saya sih pengennya yang itu tuh coba dikawal, jadi seakan masak jam 9-10 sajiannya gitu. Karena mungkin kuota penerimanya yang banyak Pak, ada ribuan kan, makanya memasaknya juga jauh lebih lama, jam 12 atau jam 1 malam begitu barangkali. Kemudian menurut Bapak, apa sih bentuk inovasi yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya dapur MBG begitu, agar menu-menu ini bervariasi dan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak? Ya ini memang perlu ada inovasi ya dari Badan Gizi Nasional untuk mengarahkan, karena kalau saya juga memperhatikan memang menu kita masih dalam hitungan panjang terjebak dengan
aturan misalkan yang dibuat ininya ini pisang, sayurannya ini. Sementara anak-anak jenuh, bosan. Ada juga yang dia nggak, saya nggak suka ini, disaji ini tuh, ya dia nggak makan, gitu. Nah saya kira nanti perlu kayak susu aja lah, susunya ada macam-macam, ada susu kedelai ya kan, ada kacang hijau, ada tidak melulu susu kotak, tidak melulu susu kotak. Nanti ada lagi kayak susu apa tuh? Ya kalau yang tadi kan dari susu buah ya, biji kacang-kacangan ya. Nah, kalau yang berikutnya kan kayak susu murni, misalkan susu kambing, ada susu sapi gitu kan. Jadi ada variasi dan variasi rasa juga gitu. Itu untuk susu ya. Termasuk buah juga saya kira ada variasi, jangan terjebak jeruk melulu gitu. Oke, baik. Kalau menurut Bapak seberapa besar sih peluang program MBG ini dapat membuka lapangan kerja baru di sektor khususnya pertanian dan pangan lokal? Kalau di Banten karena kebetulan lahan kosongnya cukup besar, maka program keseimbangan kesejahteraan atau naiknya pertumbuhan ekonomi itu sangat besar. Artinya bisa terjadi urbanisasi dari Tangerang Raya, bisa jadi juga dari Jakarta, atau bahkan orang Banten, Serang, Pandeglang yang sekarang ini cari usaha, cari duit ke pusat ibu kota, bisa pulang. Di sini akan lebih menjanjikan ketimbang di Jakarta. Kenapa? Kalau teknik bertaninya, teknik beternaknya sudah paham, minjem uang bank saja kan sekarang sudah lebih dipermudah kalau yang saya dengar gitu. Nah itu sangat punya peluang untuk tumbuh gitu. Tinggal gini, memang tidak mungkin orang Simsalabin dengan hadirnya MBG setahun kemudian orang bisa kaya karena belum mendapatkan pelatihan. Artinya manajemen ekonominya, manajemen dagangnya, manajemen pertanian, peternakannya belum. Kalau sudah, saya ambil contoh gini, saya nih kalau di konveksi kayak baru merem saya bisa ngitung gitu. Kenapa? Karena saya sudah ahli, kain itu harganya berapa, makannya per losin, per kodi itu berapa. Saya sudah bisa ngitung, nggak pakai saya ukur, karena saya sudah tahu. Nah, sama pertanian juga, kan ada standarnya. Kemampuan orang bertani dengan mesin sekian hektar dia per hari, gitu kan. Kemudian menanam. Kemudian waktu menanam juga dihitung, biaya modal, tenaga, semua bisa dihitung. Nah kemudian biaya merawat sampai panen bisa dihitung. Sehingga tinggalan kalau lahannya cukup, bahkan lahan yang sempit pun masih bisa digandakan. Apa tuh dengan bahasa tumpang sari ya, tanaman tumpang sari. Itu kalau sudah ahli itu bisa semua. Tidak nungguin ini panen, baru nanam lagi. Tumpang sari yang ini panen, yang ini sudah mulai naik kan gitu. Kan itu bagus. Oke, artinya sejauh ini Komisi 2 tetap mendukung ada keterlibatan pangan lokal untuk mendukung program MBG, begitu Pak ya? Baiknya MBG dari pangan lokal. Dari pangan lokal, baiknya. Tapi ya, karena sementara ini kan belum terprogram alurnya, hulu hilirnya. Komisi 2 akan mendorong itu. Oh iya, pasti. Baik. Kita sudah mulai bicara-bicara ini. Teman-teman warga masyarakat petani, ayo respon, ayo siapin kebutuhan MBG, ini kan besar, berapa puluhan triliun ya, 70 triliunan kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Karena kita sudah berada di penghujung acara begitu, dan mudah-mudahan program MBG ini betul berdampak baik khususnya bagi petani dan juga pangan lokal di Provinsi Banten. Baik pemirsa, demikian saya Lilik Huluwatuningma dan kru yang bertugas pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.